Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Kita bisa menghirup udara segar dengan gratis, tis tanpa bayar apapun. Maka dari contoh, monggo kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Tuhan berkata, Allah mengatakan, akan kutambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka tunggu azab yang sangat pedih. Maka perlu kita syukuri, hanya membaca alhamdulillah itu sudah suatu bentuk syukur. Syukur, alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa itu lebih utama daripada istighfar, kata Gus Baha. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia, pagi ini kita seperti biasa, kita akan mulai pembacaan buku bijak, nanti dilanjutkan dengan doa. Untuk semua, mohon diperhatikan, diingat-ingat. Untuk di buku bijak, pada tulisan produk itu diganti dengan minuman bersoda. Mulai sekarang, monggo, dibuang atau dicoret kalimat itu, karena kalau tidak dicoret, lupa. Ya, masih lupa, masih kita baca. Jadi kalimat itu, tulisan itu kita langsung coret saja. Nah ini, sudah saya coret. Minuman bersoda. Ya, karena itu melanggar apa namanya, promo. Itu membantu beliau dan kita tidak dapat fee loh dari beliau. Ya, minuman, monggo tulis, saya juga menulis minuman bersoda. Oke, nah untuk itu kalau sudah dicoret seperti ini, besok-besok kita insya Allah tidak akan lupa lagi dan tidak akan terbaca. Baik, kita mulai saja untuk pagi ini pembacaan buku bijak kepada Ibu yang sudah saya tuliskan, Ibu Mimin. Monggo, Bu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. yang telah Bapak Ibrahim yang telah memberikan kesempatan ini pada kami, pada Bapak Sunato juga yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan buku bijaknya. Saya hanya menyampaikan buku bijak aja Pak, bijak nggak bisa nerangin ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bijak, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan. Selalu melatih pemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So jagalah stamina. Jangan jangan seperti minuman bersoda yang bisa dikocok-kocok itu. Masya Allah ya Rabbi. Maksudnya maksudnya gini ya. Ya seperti apa ya, Masya Allah ya Robi. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa itu ya, cuma hanya bisa baca nih cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya Pak ya. Ya Bu, mohon maaf nih. Kita harus tetap berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader kita, percaya perusahaan. Percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen, dan persistense, nempel. Kita harus nempel kepada terutama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nempel ya kita pada leader-leader kita yang sudah pada apa sudah pada lancar-lancar dalam menjalankan BKLP-nya ini. Kenapa harus berdoa? Karena kita butuh doa. Tanpa doa kita tak akan bisa
sukses. Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah. Kecewa, capek, males, kesel, dan bosan. Petua-petua ini mengajarkan bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarkan menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Dengan petua-petua ini, seorang bijaksana pun akan bertambah pengetahuan, dan orang yang telah mendidik akan mendapatkan bimbingan. Dengan demikian, mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petua dan memahami ucapan-ucapan orang bijak serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut pada Tuhannya. Kepada Tuhan, orang bodoh tidak menghargai hikmah dan tidak mau diajar. Jangan sampai kita jadi orang bodoh ya. Saya juga masih belajar, masih orang jadi orang bodoh, masih orang bodoh ya Pak Yani. Aduh, masalah ya Robi. Kita harus pintar-pintar menjalankan di KLPI-nya ini dengan mengharap doa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmah dan mau jujur tidak mau diajar. Salah, mohon maaf Pak Bu. Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu, anakku, sebab ajaran-ajaran mereka menambah budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah rupamu. Ini mungkin hiasan untuk anak-anak apa ya? Seperti apa? Aduh, lanjut aja Pak, lanjut. Aduh, masalah ya. Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turuti bujukan mereka. Seandainya mereka berkata, ayo mari kita mencari orang dan mengeroyok dia. Untuk iseng-iseng, mari kita menyerang orang yang tak bersalah. Sekarang mereka hidup senang dan sehat. Tetapi barang-barang mereka yang berharga supaya rumah kita pernah dengan barang rampasan. Mari kita ikuti, nanti hasil curiannya kita bagi rata. Nah, ini seperti ini tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebagai orang tua harus mendidiknya anak-anak kita dengan baik, jangan sampai diajarkan seperti itu karena barang rampasan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita harus benar-benar mendidik kepada anak-anak kita supaya menjadi orang yang benar. Mohon maaf Pak. Membutuh mana sih ya Allah.
Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu, anakku, sebab ajaran-ajaran mereka menambahkan budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah perupamu. Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turut bujukan mereka. Seandainya mereka berkata, ayo mari kita mencari orang dan oh ini sudah ya, aduh masalah, mohon maaf. Diulang lagi. Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turuti bujukan mereka. Seandainya mereka berkata, ayo mari kita mencari orang dan ngeroyok dia. Untuk iseng-iseng mari kita menyerangkan orang yang tak bersalah. Sekarang mereka hidup senang dan sehat. Tetapi nanti mereka akan menjadi seperti orang-orang yang setengah mati. Kita ambil barang-barang mereka yang berharga, supaya rumah kita penuh dengan barang rampasan. Mari ikut nanti hasil curiannya kita bagi rata. Mohon maaf diulangi ya Bunda, di Bapak. Aduh mohon maaf nih, mata saya nih kurang ini, nggak pakai kacamata. Janganlah ikut dengan orang-orang yang demikian, anakku. Jauhilah mereka. Mereka tidak dapat tinggal diam kalau belum berbuat jahat. Mereka ingin cepat-cepat membunuh. Insya Allah ya Rabbi ya Karim. Jangan sampai punya sifat seperti itu, niat seperti itu. Kita ingin membunuh orang lain yang benar. Itu perbuatan dosa dan niat yang salah. Memang orang-orang mencari nafkah dengan memakai kekerasan akan membayarkan dengan nyawanya sendiri. Nanti jangan sampai kita ya ibu-ibu, bapak-bapak ini kita membunuh orang lain sehingga kita akan mendapatkan adab dari Tuhan. Dengarlah hikmah memanggil di jalan dan berteriak di lapang-lapangan. Lah berseru di pintu-pintu gerbang dan di tempat-tempat yang ramai. Hai orang-orang yang bebal, sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti memahamkan pengetahuan dan menolak pelajaran? Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan ku nyatakan isi hatiku dan ku ajarkan pengetahuanku. Dengan itu kita punya ilmu, harus kita pelajari kepada orang yang membutuhkannya. Itu akan lebih bermanfaat, Bapak Ibu. Ya, aku akan mengejek kamu apabila kamu cemas dan menderita karena ditimpa bencana yang datang seperti badai. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan dan enggan mentaati Tuhan. Nah, itu kita harus selalu taat kepada Allah, apa yang diperintahkannya kita harus siap untuk melaksanakannya demi kebijaksanaan dan demi kebenaran kita sendiri dan orang lain. Maaf Bu, anak sih. Pada waktu itu kamu akan menyesal dan memanggil aku, tetapi aku tak akan menyahut. Kamu akan mencari aku kemana-mana, tetapi tak akan menemukan aku. Itulah Allah.
mengatakan seperti itu ya. Walaupun kita mencarinya, kita tetap tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar dengan kekuasaannya, ciptaannya, dengan segala sesuatunya yang Allah ciptakan ini hanyalah milik Allah. Maka dengan itu kita tidak dapat melihatnya, tetapi Allah melihat kita. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapatkan pengetahuan dan enggan mentaati Tuhan. Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku. Karena itu, kamu merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencana yang buruk. Jangan sampai kita merencanakan hal-hal yang buruk. Itu tidak bolehkan, karena dengan niat pun Allah sudah tahu niat buruk kita. Kamu tidak pernah mau menerima nasihatnya, ulangi lagi. Orang-orang yang tidak berpengalaman akan mati karena pengabaian aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Maka kalau orang yang beriman itu tidak pernah Bapak tidak pernah takut, merasa takut apapun, karena kita selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk untuk berdoa agar kita tetap selamat dunia dan akhiratnya. Lanjut. Terimalah ajaran-ajaranku, anakku, dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu. Perhatikanlah yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Dari itu si anak harus cari ilmu lagi, mungkin harus sekolah yang lebih baik untuk bisa menambahkan keilmuannya. Aduh, ya mana sih? Carilah itu seperti mencari emas, dan kejarlah itu seperti mengerjakan harta yang berpendam. Dengan demikian akan tahu apa artinya takut akan Tuhan, dan kau akan mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Maka belajarlah kita, anak-anak kita, dengan kita dipelajari dengan sekolah pesantren ataupun ya sekolah tinggi ya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh-soleha dan tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberikan hikmah dari dialah manusia mendapatkan pengetahuan dan pengertian. Kepada orang yang tulus dan tak tercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Maka dengan itu kita harus meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tetap menjaga kita, melindungi kita dari segala hal yang buruk. Maka Halo Bu. Bu. Ya Pak, ya. Ibu jangan dibaca sebuku semua, mati kita Bu.
Itu Mohon Ibu maaf, sudah halaman Pak. satu, tak ikuti Makanya kok saya udah belum. naik ke halaman ke tanggal 2, Bu. Oh iya, iya Masya Pak. Allah. Dicukupkan sekian aja Pak. Ya, mohon maaf Astagfirullahaladzim. atas kekurangannya. Saya eh, masih belajar Pak. Mohon maaf. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Waalaikumsalam Ibrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita ngikut setelah halaman 2, setelah tanggal 2, tak baca tanggal 3, lo rampungnya kapan? Mohon maaf, mohon maaf. Ya, Dengan Pak, terpaksa saya mohon maaf. berhentikan Ya, karena Alhamdulillah. tak ikuti kok kemana ini dibaca kemana, Pak Asmen. Belum Pak, itu lanjut halaman tanggal 2. Oke, Iya Pak. Bapak Ibu. Mohon maaf Oke, ya baik Bapak Bapak Ibu Ibu semuanya ya. semuanya. Masih belajar saya tuh. Bapak Ibrahim, Eh, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya meskipun terbata-bata, ya nggak apa-apa. Dan kita maklumi. Ini untuk selanjutnya, ini yang sebelum Ketua HK kan Zoom-nya sudah berkali-kali. Artinya Bapak Ibu sudah dikasih contoh, Bapak Ibu sudah dikasih ya. Jadi untuk perhatian, pembacaan buku bijak yang satu yang diperhatikan adalah jangan dibaca merek produk. Yang kedua, tanggalnya diikuti ya. Saya tadi lihat tanggal 3 mana, tak cari bolak-balik arut, kan nggak taunya pada komen itu tanggal 1 yang dibaca. Ini harusnya tanggal 3, tapi nggak apa-apa. Tanggal 1 kemarin kan libur, jadi dibacakan nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semuanya ya, perhatikan tanggalnya. Kemudian jadwal itu kan sasar untuk selama 1 minggu. Untuk selama 1 minggu. Jadi bagi yang satu terjadwal itu dibaca, dipelajari dulu. Dipelajari dulu dan dibaca dulu. Kalau kebiasaannya apa namanya kurang kalau kita langsung baca grek itu nanti kurang kurang bisa menjelaskan, dipelajari, diingat-ingat sehingga kita semua dapat input dari sini. Ya, Pak ya. Kemudian mohon maaf itu pada orang-orang tua yang kemudian ada calon anak yang mau dijadwalkan, diberi tempe biar tahu ya. Beri tempe biar tahu, kemudian dibaca dulu. Baca dulu. Kemudian kayak saya ini udah tuwir loh. Kalau baca nggak begitu jelas. Nah, supaya jelas ya tak pakai kacamata, biar biar jelas gitu. Untuk perhatian semuanya. Mohon maaf ya, demi kelancaran semuanya. Jadi peralatan-peralatan seperti kacamata, kemudian buku pulpen, begitu dibaca langsung dikasih tanda. Kalau kurang jelas, kalau kurang bisa, nanti kalau takut nggak paham, dikala sesuatu yang akan dijabarkan, tulis saja. Tulis saja ini yang saya akan jabarkan, ini tulis, tak tulis nanti tambahnya begini. Nah, ini nanti akan tambahnya begini. Tidak usah semua dari kalimat-kalimat itu di dijabarkan, Bapak ya. Oke, baik. Akan saya kasih pantun ini nanti biar biar apa namanya? Biar agak suasananya agak mencair. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ini harus kita gaungkan terutama untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Anggap kita di KLP ini suatu perusahaan yang sangat-sangat unik di mana kita sudah menjadi member, toh perusahaan sudah untung, nggak usah diurusin. Nah ini masih diurusin loh. Jam segini kita harus ikut Zoom. Ya, jam segini harus kita ikut Zoom. Ada buku bijak yang harus kita simak sehingga kita bisa bijak. Kalau dulu, mohon maaf, kita sering begitu kurang on time, marah-marah dan sebagainya. Monggo setelah kita dibacakan buku bijak ini, kita TST, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, ciri-ciri pemimpin bijak sudah disebutkan di dalam buku ini, ya, berlari dengan tujuan. Artinya, kalau sudah lurus ya berlari dengan tujuan ya lurus, fokus. Kalau ada yang nawarin ini itu ya sudah
ya diiyain saja, terima kasih. Ya, enggak, kadang-kadang masih apa ya, apa ya, oh ya udahlah coba-coba lah, atau enggak enak lah ikut itu kurang fokus. Ya, berlari dengan tujuan kita apa? Goal kita apa? Finish kita apa? Pensiun. Nah, untuk itu ya nggak usah ngopenin orang-orang yang ngeyel. Kemarin Pak Fadli ada orang ngeyel itu kan perusahaan, kalau perusahaan itu kan ini tuh. Ya sudah, nggak usah diladeni. Yang dimaksud tidak bertinju sembarangan itu seperti itu. Orang yang kira-kira ngeyel, orang-orang yang kira ngotot, kemudian kita menghabiskan energi, ya udah nggak usah diajak tinju, nggak usah dilayani. Ya, jadi tapi kalau ketemu orang, coba sih jelasin, biar saya masuk, masuk logika apa enggak? Mas, kalau kira-kira masuk, oke, aku nggak apa-apa, aku masuk. Nah ini, oh ini lawan. Artinya dimaksud lawan adalah orang-orang yang pengen tahu terhadap kedalaman, terhadap apa namanya potensi yang ada di KLB ini. Ya sudah, kita ladenin, kita jelaskan. Saya kemarin, mohon maaf, kemarin itu saya datang ke tempat ketua partai Lampung Timur. Saya sudah ngomong banyak dan dia diskusi tanya, pikir saya dia itu nggak mau. Terakhir kok ngomong gini, itu golongannya orang-orang siapa? Itu siapa itu yang punya? Ya kalau yang punya aku nggak bisa jelasin dong. Itu di belakang, nggak pernah muncul dan siapa namanya aku nggak tahu. Terus kalau direktur utama, nah itu direktur utama siapa? Direktur utamanya Pak Basri Susanto. Kemudian wakilnya Bapak Haji Darmawan. Dilihat dia browsing. Kemudian memang orang ketua partai dan itu teman saya di perusahaan PT Pionir dulu. Hitung-hitungan manajemennya dia matang, dibuka. Pak Darmawan nggak ada. Yang ada ini Pak Basri Susanto. Ya udah dilihat. Oh, dia mantan Prudensial. Ya, dia Prudensial keluar. Saya ingat saya dulu dia digaji 40 juta 1 bulan, dia keluar. Oh, benar kalau keluar. Bagus, saya aja ketipu di Prudensial. Harus keluar. Dia itu ternyata lihat di mana background orang-orang di dalamnya siapa, karena dia itu tahu. Kalau grupnya ini, ya gur gawe ini nipu. Kalau grupnya ini gawe ini, alah sudah dan sebagainya. Dia tahu, karena dia ketua partai, dan dia wirawiri Jakarta, Jakarta, Lampung. Begitu terakhir sudah, kok dia ngomong gini, itu harus TF ya? Ya, TF langsung sampean ke perusahaan sana kalau masuk. Waduh, aku TF nggak ada dana. Ya udah cash bahas ini. Pikir saya itu cuma lihat. Ya udah cash. Kalau cash ada, ya udah langsung cash. Langsung cash 2,8. Alhamdulillah ini masuk kontes ini saya dapat 1. Doakan ini nanti akan kemarin saya tanyakan Pak Basri, mana itu belum masuk Pak bonusnya. Nanti Pak tanggal 10 ya wes kumpul ini tambah oke. Ini kalau Bu Nur Samsia ini dengar ada kontes, ngebut orang itu. Ngebut. Kemarin kontes kemerdekaan aja dia dapat. Alhamdulillah saya juga dapat itu ternyata di satu kota apa itu dapat. Monggo Bapak Ibu. Jadi bertinju sembarangan itu bisa diartikan luas. Kalau orang-orang begitu kemudian dia pengen tahu kedalaman, kemudian pengen tahu siapa, bagaimana latar belakangnya perusahaan ini benar-benar orang yang punya orang-orang bersih atau enggak, udah kita layani semampu kita. Semampu kita layani, ternyata closing. Alhamdulillah. Padahal ini saya harapkan ada teman satu yang mengajak beliau, tapi ditunggu tar so nen miss. Ayo kapan? Mak, aku ini. Besok lagi. Nanti kabar. Pak, isi rewang. Kabar. Alah, kesuwen. Yang seperti ini Bapak Ibu, kalau ada orang potensi kemudian kita suruh teman kita untuk untuk ngabarin dia, untuk ngajak dia, kok lama, kesuwen Pak. Tumbur aja. Tapi jangan numbur kalau Pak Basri lagi ngomong black. Buka mic-nya, dor. Jangan. Ya, jangan. Kemudian ada yang orang presentasi lagi, buka lagi, dor. Nggak usah. Posisi tumbur itu lihat kita yang mau kita tumbur siapa. Kalau kira-kira itu orang potensi, kemudian orang yang kita suruh untuk ngajak dia itu kok lelet, ya udah tumbur. Artinya tumbur kita sendiri yang maju. Toh nggak ada salahnya. Gitu. Kecuali kita udah komitmen. Pokoknya orang itu jangan ya. Oke, dia bergerak. Terus setelah bergerak kita bergerak lagi, ngajak lagi. Wih jenenge orang duwe udel cara Pak Darmawan. Orang duwe udel. Orang sudah di prospek,
sama dia belum clear, belum selesai, kita tumbur. Itu jenenge orang duwe udel. Ya Pak Darman pernah tanya saya, "Ah, Mas, Bodong. sama ini jenenge duwe udel apa ora to? Bodong apa ora to?" Lah napa Pak? Lah koken, lah Lampung. Lampung apa namanya itu ini sama Lampung tulang bawang barat. Wih, betul Kang. Berapa jam itu? 2,5 jam, Pak. Lah sama kan diudel apa ora? Artinya itu kalimat-kalimat wong adoh kayak ngono loh, numpak motor loh, kok ya nekat loh, kata beliau begitu. Saya ke sana, delalah, masya Allah, dia itu lagi kena musibah. Musibahnya apa? Dia mau ikut multi level. Orang tulang bawang barat semuanya orang-orang potensi itu kena yang apa? Es susu itu loh. Begitu uang udah ditransfer semuanya, nggak taunya apa, barangnya KSI. nggak datang. KSI ya seperti itu, masya Allah, itu multi level. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Jadi nomor itu kita lihat situasi. Kalau kita bertinju kita lihat siapa sih yang mau orang ngeyel di buku bijak gitu. Kalau ngeladeni itu di dalam di sini dikatakan orang bodoh, orang bebal, nggak usah diladeni. Akhirnya apa? Kita ikut seperti dia. Itu seperti itu. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari, Bapak Ibu. Kita itu dimasukkan di room ini untuk jadi pemimpin yang bijak. Maka dilatih. Oke, Pak Ikada, monggo. Kalau Pak Ikada jam segini ini dia langsung ada kegiatan, monggo. Kalau mau izin. Kita latih Bapak Ibu. Begitu ada jadwal, waduh jadwalku tanggal ya sudah dibacalah minimal 1 kali, dipahami. Kalau kurang ya 2 kali, kalau kurang lagi 4 kali. Dan saya mohon maaf, untuk mulai sekarang jadwal itu kami tidak ingin ganti. Makanya kalau Bapak Ibu terjadwal di sini kemudian merasa anak, mohon lapor sama bapaknya, Pak tolong gantikan ya, saya ini tanggal ini nggak bisa. Kalau saya dan tim terus ngerubah lagi, waduh, berarti saya disuruh-suruh ini terus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadwal ini dibuat 1 minggu, mohon yang kira-kira nggak bisa, lapor bapaknya. Kalau bapaknya nggak bisa, kalau belum punya bapak, ya mohon lapor temannya, tolong gantikan ini ya, nanti aku gantian. Seperti itu, sehingga tulisan itu tidak tercoret-coret Bapak Ibu ya. Tapi kalau kemarin Pak Ikada ngomong, saya tadi itu harus ngantar anak saya. Pak Ikada itu anak saya, dia ngomong, oke, saya anu. Tapi begitu itu ada lagi, tolong digonta-ganti. Dah, kita jadwalnya itu, kalaupun minta ganti, tolong hubungi yang ganti, tolong hubungi bapaknya. Oke Pak ya? Kita melatih kepemimpinan setiap hari. Bukan hanya di dalam Zoom ini aja kita latihan, setelah itu jadi setan lagi di luar, jadi malaikat lagi di dalam. Di kelompok kita baik-baik, senyum, tapi di luar itu, aduh, ini monggo kita latih kepemimpinan kita setiap saat. Orang-orang yang di sini, kemudian orang-orang yang di sini, monggo kita berlatih semuanya. Saya ada pantun, ya. Pakai peci, nggak pakai sendal. Pakai peci, nggak pakai sendal. Monggo dibuka Pak Wadoli. Kira-kira kalau pakai peci, nggak pakai sendal gimana Pak Wadoli? Pakai peci, nggak pakai sendal. Nggak elok ya? Ya, kurang serasi, kurang indah. Oke, tutup kembali. Pakai peci, nggak pakai sendal. Pengen banyak rezeki, gimana? Kalau pengen banyak rezeki, gimana? Banyakin referral. Ingat, pakai peci, nggak pakai sendal. Ya? Pengen banyak rezeki, ya banyakin referral. Gitu ya? Setuju. Ada lagi nih pantunnya. PT KLPI perusahaan handal. Ya. Pengen banyak rezeki, harus perbanyak referral. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Jadi inilah gotong royong. Pakai peci nggak pakai sendal. Kalau pengen banyak rezeki harus banyak referral. Jangan cuman iya saja, referralnya tidak ada. Kemudian kapan aku pensiun? Ini aku kok belum dapat senggolan. Nah, ada yang tanya gitu, ya. Ada yang tanya. Nah, kata Bu Eni, percaya sistem, gitu ya. Percaya sistem, tapi ya jangan percaya tok.
percaya sistem. Pokoknya ikuti prosedur. Yo ngikuti prosedur, tapi ora tau golek referral, gotong royongnya gimana? Kita udah ketua HK loh, tapi tidak pernah cari referral. Masya Allah, ini yang diharapkan. Ketua-ketua HK kita harus banyak-banyak referral. PT KLPI perusahaan handal. Kalau pengen banyak rezeki, perbanyak referral. Referral. Ada lagi nih. Ke Kota Bali naik motor. Waduh, ke Kota Bali naik motor. Teman naik motor kira-kira nyampe nggak, Pak Seman? Cakep. Ke Kota Bali naik referral. Pengen banyak rezeki, banyakin. Ke Kota Bali naik motor. Pengen banyak rezeki, perbanyakin sponsor. Itu Pak Tamal Azmi langsung nyambung. Ya, ke Kota Bali naik motor. Pengen banyak rezeki, banyakin sponsor. Banyak sponsor. Nah, gitu. Lah, nyeponsori aja lo nggak mau. Donor sponsor nggak mau. Maunya nyari sponsor di malam Senin dan malam Selasa dan malam Jumat. Keprank tadi malam cuma dapat 3, akhirnya habis. Gitu. Ada lagi nih Bapak Ibu ya. Beli kelinci dari Pontianak. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin Anak. Anak, yo. Jadi anaknya ditambah. Kita ingat ya. Beli kelinci dari Pontianak. Kalau pengen banyak rezeki, Banyak anak. banyakin anak. Cuman mohon maaf. Anak itu ya jangan asal comot. Jangan obsesinya, waduh, kalau anakku banyak berarti rezekiku banyak. Comot. Ikuti prosedur, kata Bu Eni itu. Prosedurnya apa? Fitur-fitur itu tolong digembleng dulu. Lah posting aja belum bisa, udah masuk di onyol-onyol menjadi ketua HK. Dia mau jadikan anak. Hah? Ya, posting aja belum bisa. Minimal posting bisa, mindahkan saldo dari dari Denpasar ke Lampung bisa. Kemudian top up, masukkan ke dana tersedia. Setelah dana tersedia itu ditambahkan di lagi. Oke, Pak Ujang mohon izin. Kemudian dana tersedia kita kita transfer lagi ke dana sponsor. Habis itu namanya itu harus ditulis siapa, yang punya dana itu siapa, biar balik ke dana itu siapa, dia ajarin. Nah, kemudian lagi loginnya ganti PIN, kemudian WD, upload itu seperti apa, ya. Jangan salah. Ini loh Pak Yatno itu. Itu Pak yang top up, nggak bisa. Tapi setelah itu saya belum ditelepon, nggak salah. Tapi dia itu nyoba. Akhirnya sekarang itu bisa dia. Semua bisa. Ini mindahkan ini. Kalau dana transfer top up itu taruh mana? Konfirmasi. Sebenarnya kita ada guru kalau tentang itu. Tentang fitur itu ada guru Bapak Ibu. Kuncinya di admin. Bapak tanya admin, ini bagaimana. Seperti itu. Jangan, kata Pak Basri, pertama saya ikut Zoom itu kayak, makanya saya bilang, ditinju, ya ditendang, kemudian di circle atas, circle bawah. Kata Pak Basri apa? Jangan sok pinter, jangan sok hebat, ya, jangan sok yes, belajar dulu. Nah, orang-orang yang kita ajak itu biasanya di KLPI. Walau sama Pak itu, kayak persis itu kayak bisnis saya. Ya persis, sudah. Ya keminter jenenge. Keminter. Hah? Keminter, Pak. Itu, waduh, ternyata gini. Kalau kita sudah keminter, Masya Allah, sudah kepandean, merasa pandai, itu kalau kita masukin air, gelas itu penuh, luber, nggak bakal masuk. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, beli kelinci dari Pontianak. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin anak. Tapi harus kita lihat, kita didik dulu dan sebagainya. Jangan obsesinya, wah kalau banyak rezeki buat semuanya. Kemarin salah dari Pak Haji Darmawan. Begitu link itu dikirim, semua masuk sak jagat raya. Seperti itu. Nah, kita cari yang pantas dan sebagainya. Dan kita memantaskan diri. Kalau sudah masuk di sini tidak ada alasan tidak belajar, tidak ada alasan untuk tidak bisa.
Semua bisa dipelajari dan tanya. Saya begitu masuk KLPI, Bapak Ibu, sampai Pak Darmawan itu, alah bosen itu, nerima telepon, pagi saya telepon, siang saya telepon, sore saya telepon, belum diangkat jadi wakil direktur, sampai bosen dia. Apa? Kita harus tahu product knowledge. Kalau kita nggak tahu product knowledge itu kita menerapkan, Masya Allah. Mohon di mute, yang lain mohon di mute, ada yang nggak di mute ini. Mohon di mute ya. Oke lanjut. Jadi beli kelinci dari Pontianak. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin anak, tapi jangan asal. Oke? Lanjut. Ada lagi ini. Pergi ke Brasil naik perahu. Nggak mungkin ke Brasil naik perahu. Pergi ke Brasil naik perahu. Kalau pengen berhasil, ayo gimana? Siapa tahu? Yes kan akunmu. Ya. Lah akunnya ora di yes nih. Itu banyak ngomong omdo. Itu bukan pemimpin, bukan pemimpin bijak. Pergi ke Brasil naik perahu, kalau pengen berhasil, yes kan akunmu. Ya. Ya akunnya nggak di-yes-kan. Ada lagi nih. Pergi ke Brasil naik perahu, kalau pengen berhasil jangan duduk termangu. Nah, pengen berhasil kok nggak pernah prospek, pengen berhasil kok nggak pernah ajak orang lain, nggak memperbanyak referral. Duduk termangu, yang penting saya sudah yes. Ya, saya sudah yes. Pokoknya percaya sistem, kata Bu En itu. Percaya sistem. Loh, tapi kalau hanya percaya doang, kita nggak action. Dari mana gotong royongmu? Dari mana tanggung jawabmu sebagai ketua HK? Ayo kita sama-sama gotong royong. Karena kata Pak Fadoli, kalau nggak mau gotong royong dimarah Pak Bayan. Pak Bayan siapa? Ya kita semuanya ini, ya KLPI. Oke, yang terakhir. Ke stasiun naik andong. Kalau cepat pensiun harus apa Pak Fadli? Gotong royong. Gotong royong. Ya. Ke stasiun naik andong. Kalau pengen cepat pensiun harus Gotong royong. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Waktunya sudah hampir habis. Besok kita ulangi lagi ya. Ini apa namanya? Ini pantun-pantun untuk memotivasi. Gunanya untuk siapa? Untuk kita. Ambil positif, buang negatif, ya. Ambil positifnya dari saya, buang negatif. Kalau ada salah itu dari saya. Oke, bareng-bareng ayo. Semuanya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Kalau ada yang salah itu. Kalau yang sudah salah itu saya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan sekian dari saya. Sebelum doa saya tutup. Wa'allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Monggo kita Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dulu. Oke, monggo yang doa, yang tugas doa. Mas Usop, Pak Usop. Cantiknya. Pak Usop. Enggak Usop. Oh, sudah. Iya, Yuk, mohon Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita doa dulu ya sebentar ya. Supaya acara ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dokter lagi yang datang toh, nanya-tanya, dia enggak demam, terus makan. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yamli li jalali wajhikal karim. Amin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami hadapkan wajahku kepadamu. Curahkanlah kasih sayangmu kepadaku, agar terpancar sifat kasih sayangmu di antara kami. Sifat cinta di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru kami, ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, wabil khusus pemimpin PTK semuanya jajaran di bawahnya, agar selalu diberkahi, dirahmati, dan dimudahkan semua urusan, dan diluaskan rezekinya, serta diberikan kesehatan yang terus-menerus. Amin, amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami kepada jalan yang benar. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan-jalan yang Kau ridhoi. Ya Amin. Allah, ya Tuhan kami, agar kegiatan di pagi ini Engkau berkahi, ya Allah. Amin. Engkau rahmati, ya Allah. Amin. Berikan pada ujung kesuksesan, ya Allah. Amin. Di sini semuanya yang ada di sini di perusahaan PT KLP ini selalu berdoa, berusaha. Mohon kabulkanlah, ya Allah, hajat-hajat kami, ya Allah. Amin. Kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Amin. Wahai pemberi setiap permintaan, wahai penghidup orang yang mati, wahai pemersatu keterceraiberaian, wahai Zat yang mengetahui segala yang zat, segala Amin. puji ya Allah Tuhan semesta alam. Amin. Cukuplah bagi kami Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi dan yang Agung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun Amin. alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tambahin ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, pemimpin di Indonesia, ya Allah, pemimpin yang bijak, ya Allah, pemimpin yang adil, ya Allah, bisa mengayomi seluruh masyarakat di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami, lindungilah owner-owner PT KLPI beserta jajaran manajemennya, ya Allah. Dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Dari orang-orang yang jahat, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan PT KLPI, ya Allah, beserta owner dan IT-nya, ya Allah, agar tidak kena hacker, ya Allah, agar tidak kena hacker, ya Allah, sehingga jaringan kami, sehingga aplikasi kami tetap aman, nyaman, dan memberikan keberhasilan, memberikan kemanfaatan kepada kami seluruh member-member semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah owner-owner PT KLPI dan jajarannya menjadi seorang yang amanah. Amanah, ya Allah, amanah, ya Allah. Sehingga kami semuanya bisa mendapatkan manfaat, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bila kemudian seluruh member-member KLPI, ya Allah, seluruh HK ya Allah, beri kemudahan, ya Allah, untuk bisa mengemban tugas ini, ya Allah, untuk bisa memperbanyak referral, ya Allah, memperbanyak anak-anak Allah, sehingga KLPI segera pensiun secepatnya atas izin dan ridhamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, Rahmi, belilah keselamatan kami semua, ya Allah, keselamatan seluruh owner PT KLPI, seluruh jajaran manajemen, ya Allah, dari
seluruh dari Pak Basri, Pak Darmawan, Bapak Andi dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan. Berilah keselamatan ya Allah, beri kemudahan ya Allah agar PT KLP ini tetap jaya di Indonesia dan di dunia. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim, sahabat-sahabat kami saat ini sedang pergi umroh ya Allah. Amin. Berilah keselamatan ya Allah. Amin ya Allah. Keselamatan ya Allah. Kabulkanlah doa-doa beliau ya Allah untuk mendoakan kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doanya ya Allah. Berilah keselamatan ya Allah sehingga beliau bisa melaksanakan syarat dan rukun umrah dengan baik dan terkabul semua hajatnya ya Allah. Kembali berangkat selamat dan kembali selamat bisa bergabung dengan kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal ma'brar ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Iyalah, makanya udah semangat itu. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan saya. APBN ambil positif ya, buang negatif. Sampai jumpa, sampai besok. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam lima pilar. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat semuanya. Semangat belajar, semangat belajar. Jangan bosan untuk belajar, ya. Oke, jangan bosan untuk belajar. Mas Noto. Salam pilar. Ada batasnya. Kalau ingin banyak rezeki, banyak anak. Wah. Apa? Belajar. Oke. Semangat Bunda Mimin. Bunda Mimin sekarang sudah ada orang tua asuh. Terima kasih Pak Ibrahim telah mau membantu Bunda Mimin. Belajar Pak. Ya. Bantunya Pak Narto Oke. Terima kasih Pak Sun semuanya. Terima kasih. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar, Bu Mimin. Semangat, hebat. Semangat Bu. Terima kasih Bu. Sondang ya. Siap, Bu Mimin. Iya, terima kasih Bu Sondang doanya. Sama-sama, Bu. Oke, semua dilanjut. Kita masih ada nanti pindah ke kamar yang satu. Oke, Itu sampai Pak jumpa. Sunato, saya mohon izin dulu. Sama-sama yuk. Mau ya. Oke, Ya, wes. sama-sama yuk.